Peristiwa Rengas Dengklok 16 Agustus 1945. Pada tanggal 15 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada Sekutu. Peristiwa penyerahan tanggal 14 Agustus 1945 itu dirahasiakan oleh Jepang. Hal itu dimaksudkan agar orang-orang di daerah penduduk termasuk Indonesia tidak mengetahui peristiwa tersebut. Sekalipun dirahasiakan, ternyata para pejuang kita, terutama para pemuda, dengan cepat mengetahuinya. Mereka yang mengetahui berita tersebut adalah para pemuda yang berjuang dan bergerak di bawah tanah. Salah satu tokohnya adalah Sultan Syahrir. Mereka sering mendengarkan berita-berita dari siaran radio luar negeri. Oleh karena itu, dengan cepat mereka mengetahui berita penyerahan Jepang tersebut. Sultan Syahrir sedang mendengarkan siaran radio BBC London. Pada tanggal 15 Agustus 1945, pukul 21.00, para pemuda mengadakan rapat di Jakarta. Yang hadir dalam rapat itu antara lain Khairul Saleh, Sultan Syahrir, Sukarni, Suhud, dan lain sebagainya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saudara-saudaraku, saya mendengar berita yang sangat menggembirakan, yaitu menyerahnya Jepang terhadap Sekutu. Itu berarti terjadi kekuasaan di Indonesia. Itu merupakan kabar yang sangat menggembirakan bagi kita semua. Tapi maksud Tuhan tadi berbicara terjadi kekuasaan itu apa? Maksud saya, Jepang sudah tidak lagi menguasai negeri kita, sedang Jepang belum sepenuhnya menguasai negeri kita. Terima kasih atas penjelasan. Lalu, apa yang harus kita lakukan untuk mengisi kekuasaan ini? Bagaimana jika kita mengusulkan kepada Soekarno dan Muhammad Hatta agar segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia? Saya setuju dengan usulan Anda, Tuan. Bagaimana? Apa yang kita bicarakan ini kita rudikan kembali dengan Soekarno dan Muhammad Hatta? Setuju. Agar tidak terjadi kesalahpahaman. Akhirnya mereka berangkat ke rumah Soekarno. Tak lama kemudian mereka sampai di rumah Soekarno. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, sedang mencari Kang Mas ya? Ada di dalam, mari masuk. Kebetulan sekali ya, tokoh-tokoh tua juga sedang berkumpul di sini. Oh Bu, kamu tua juga dari sini? Ya, ada Ahmad Subarjo dan yang lainnya. Mari masuk, silakan duduk. Saya panggilkan dulu Kang Mas. Tak lama kemudian Soekarno datang bersama anggota yang lainnya. Maaf, Bu, kami mengganggu waktu Anda. Tidak apa-apa. Lalu apa yang ingin kalian bicarakan? Begini, Bu sendiri sudah tahu kan bahwa kami menginginkan Indonesia segera memproklamasikan kemerdekaannya. Ya, saya tahu. Kalian begitu menginginkan Indonesia segera memproklamasikan kemerdekaan. Sama, saya juga menginginkan. Saya berharap Bung tidak mengadakan rapat dengan anggota PPKI. Yang saya takutkan nanti rencana kita bocor ke pihak Jepang. Kita tahu kan kalau PPKI dibentuk oleh Jepang. Ya, saya tahu itu. Bahwa memang PPKI itu dibentuk oleh Jepang. Tapi itu merupakan satu-satunya jembatan bagi kita untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Tetapi kami tidak ingin Jepang ikut campur tangan dalam rencana ini, Bung. Tetapi saya tidak menyetujuinya. Lebih baik kita bicarakan masalah ini dengan anggota PPKI agar nantinya saat memproklamasikan kemerdekaan Indonesia kita tidak mengalami banyak masalah. Tapi Tuan, saya rasa itu tidak. Jika kalian semua tidak setuju dengan saya tidak akan memproklamasikan. Semakin hancur suasana perundingan, keadaan pun semakin menegangkan antara para pemuda dan Soekarno. Tiba-tiba Muhammad Hatta datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan duduk. Ada apa ini, Bung? Kenapa para pemuda ini datang berkumpul di sini? Tidak apa-apa. Saya senang sekali Bung datang kemari. Kami sedang membicarakan keinginan para pemuda ini. Memang apa keinginan para pemuda ini? Saya dengar kalau tidak salah mereka ingin memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Ya, benar sekali. Itu yang mereka inginkan. Tapi saya tidak setuju karena saya tidak bisa mengambil keputusan ini sendiri.
bagaimana kalau kita renungkan masalah ini tanpa para pemuda? Kita renungkan bersama para tokoh tua. Baiklah, saya setuju. Tapi bagaimana dengan pemuda ini? Biarkan para pemuda ini duduk di serambi belakang. Para pemuda keluar dari rumah Soekarno dan menunggu tokoh tua yang berunding. Mereka menunggu di serambi belakang. Bung Karno dan Bung Hatta serta para tokoh nasionalis tua berunding. Ketika pertemuan para golongan tua di rumah Soekarno, Bagaimana ini, Bung? Para pemuda terus menuntut untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Tapi kita tidak boleh gegabah, Bung. Kita butuh waktu untuk mempersiapkan semuanya dengan matang, agar nantinya tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Ya, saya setuju. Menurut saya yang terpenting sekarang adalah menghadapi Jepang yang hendak menguasai negeri kita ini. Selain itu, masalah kemerdekaan sebaiknya dibicarakan lagi pada sidang PPKI 18 Agustus mendatang. Tapi bagaimana pendapat golongan muda? Apa kita abaikan saja? Lagi pula, mereka masih muda. Pemikiran mereka terlalu pendek. Kita harus melihat ke depan, mempersiapkan semuanya dengan matang. Jika tidak, bagaimana jika nanti semuanya berantakan? kemudian para tokoh nasionalis tua itu beranjak keluar dan menemui para pemuda yang sejak tadi menunggu di serambi belakang. Saya tetap pada pendirian saya bahwa kami tetap tidak ingin memproklamasikan kemerdekaan Indonesia sekarang ini. Tapi semakin cepat kita memproklamasikan kemerdekaan, semakin cepat pula kita mengakhiri penderitaan rakyat yang sudah ditanggung selama ini. Inilah yang ditunggu bangsa kita, Bung. Pukul 24.00 menjelang tanggal 16 Agustus 1945, para pemuda mengadakan rapat di Cikini. Bagaimana pendapat para golongan tua, Bung? Mereka masih butuh untuk tidak terburu-buru untuk memproklamasikan kemerdekaan ini. Lantas, kapan yang paling tepat? Justru ini kesempatan Mas kita. Apa kita harus memproklamasikan kemerdekaan Indonesia tanpa mereka? Tidak bisa. Orang yang paling tepat itu hanya Bung Karno dan Bung Hatta. Saya setuju dengan Bung Karno. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Bung Hatta dan Bung Karno bersikeras tidak menyetujui usul kita. Begini saja, saya punya usul. Bagaimana kalau kita asingkan kedua tokoh tersebut keluar dari Jakarta untuk mengurangi pengaruh dari Jepang? Bagaimana jika kita mengadakan pertemuan yang tertutup dengan mereka? Semacam menjadikan gitu. Tepat sekali. Setuju. Tapi kita akan membawa kedua tokoh tersebut kemana? Kemana saja? Yang penting Bung Karno dan Bung Hatta aman. Bagaimana kalau kita bawa Grenas Depok dekat Karawang? Karena di sana dekat dengan pusat tentara peta yang keamanannya akan terjamin. Kami setuju dengan rencana itu. Pukul 4.00 Bung Karno dan Bung Hatta diculik oleh golongan pemuda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa ini? Lepaskan saya! Kenapa Anda menculik saya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa ini? Ada apa ini? Mereka langsung menuju Rengas Dengklok di Karawang. Di sana, para pemuda sudah berkumpul menunggu kedatangan Soekarno dan Muhammad Hatta. Setelah lama di perjalanan, akhirnya mereka sampai di sebuah rumah. Di sana, Soekarno dan Muhammad Hatta terus didesak oleh para pemuda. Hilangnya Soekarno dan Muhammad Hatta secara misterius pagi itu menimbulkan kepanikan di kalangan para pemimpin di Jakarta. Peristiwa ini baru diketahui oleh Ahmad Subarjo pukul 8 pagi. Apakah saudara tahu di mana Bung Hatta dan Bung Hatta berada? Bung Hatta berada. Maaf, saya tidak tahu, Bung. Katakan padaku, di mana mereka sekarang? Dan aku akan menjamin keselamatan mereka ketika kembali ke Jakarta. Dan aku akan menjamin kemerdekaan kalian untuk esok. Saya berjanji bahwa proklamasi kemerdekaan akan dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus 1945.
Jika proklamasi tidak dilaksanakan pada pukul 12 siang, nyawa saya akan menjadi taruhan. Bawalah beliau sekarang juga. Kemudian mereka berangkat ke Rengas Dengklok dan bertemu dengan Soekarno dan Muhammad Hatta. Setelah sampai, mereka langsung berangkat menuju Hotel Den Henders, tepatnya di Jakarta. Tetapi karena kamar hotel penuh, mereka memutuskan untuk pergi ke rumah Laksamana Maeda yang merupakan teman karib Ahmad Subarjo dan orang yang mendukung kemerdekaan Indonesia. Mereka berangkat ke rumah Laksamana Maeda dan tidak lama kemudian mereka sampai di rumah Laksamana Maeda. Selamat malam, Tuan. Ya, ada apa? Kenapa tuan-tuan ini mendatangi kemah saya? Apakah ada masalah yang serius? Maaf, mungkin kedatangan kami mengganggu waktu istirahat, Tuan. Kami bermaksud ingin menanyakan apakah berita mengenai Jepang menyerahnya terhadap sekutu itu benar? Dari mana tuan mendengar berita tersebut? Kami mendengarnya dari salah satu pemuda. Pemuda tersebut mendengarnya dari radio luar negeri. Ya, memang benar berita tersebut. Dan kami masih merahasiakannya agar tidak menimbulkan kekacauan. Karena kami masih memiliki perlindungan atas Indonesia. Sedangkan Tuan, yang kami bingungkan, para pemuda tersebut terus mendesak agar memproklamasikan kemerdekaan Indonesia secepatnya. Itu gagasan yang bagus. Berarti Tuan menyetujuinya? Ya, saya setuju. Jika Maeda mengizinkan, bolehkah kami menginap di rumah Anda? Boleh, memangnya untuk apa? Rencananya kami akan memproklamasikan kemerdekaan Indonesia besok pagi. Jadi, apakah Tuan tidak keberatan? Tidak sama sekali. Lalu, apa yang kita persiapkan? Rencananya kami akan membuat naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ya sudah, ayo segera kita proklamasikan, kita tidak boleh ngomong. Perumusan teks proklamasi dilakukan di ruang makan Maeda. Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo membahas perumusan naskah proklamasi. Biarkan saya mencatat. Baiklah, Bu. Bagaimana dengan kalimat pertama? Untuk kalimat pertamanya itu proklamasi. Sepertinya kata ini cocok untuk naskah ini. Ini bagus. Lalu isinya apa? Tunggu sebentar, biarkan saya berpikir terlebih dahulu. Ya, saya tahu. Begini, kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Itu kan bagian dari pembukaan. Lalu sekarang bagaimana dengan isinya? Saya sudah berpikir, bagaimana jika begini? Hal-hal yang mengenai pemindahan dan kekuasaan dan lain-lain dilaksanakan secara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Ya sudah, naskah sudah selesai. Jadinya seperti ini. Bagaimana kalau kita menghampiri para pemuda itu untuk menyetujui naskah ini atau tidak? Ya sudah, ayo kita menghampiri para pemuda. Tak lama kemudian mereka sampai di seram di belakang, di tempat para pemuda menunggu. Apakah naskahnya sudah selesai, Bu? Ya sudah, akan saya bacakan. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan dan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Wakil Bangsa Indonesia. Akhirnya mereka merundingkan kembali naskah tersebut bersama para pemuda. Kemudian mereka melakukan sedikit perubahan pada naskah proklamasi itu. Setelah selesai melakukan sedikit perubahan, kemudian Soekarno menyuruh Sayuti Melik mengetik naskah proklamasi. Maaf, apakah saya Melik bisa mengetik naskah ini dengan perubahan-perubahannya? Dengan senang hati, Bu. Baiklah, ketik naskah ini dengan cepat. Baik. Silakan, Bu. Terima kasih.
Kemudian setelah selesai, naskah itu diberikan kepada Soekarno. Ini Bu, sudah selesai. Sekarang sudah siapa yang akan tanda tangan naskah ini? Terima kasih. Bagaimana kalau yang menandatangani adalah kita semua yang hadir di sini? Saya setuju agar mengajukan fakta Declaration of Independence. Saya tidak setuju. Lebih baik Anda dan Bung Hatta yang menandatangani naskah tersebut atas nama bangsa Indonesia. Setuju. Itu lebih baik. Sekarang naskah sudah selesai. Kami sudah menyiapkan tempat. Kita akan membicarakan proklamasi ini. Memang di mana tepatnya? Di lapangan Ikada. Saya menolak. Kenapa Anda menolak? Karena kalau kita membacakan naskah proklamasi ini di lapangan Ikada, pasti akan timbul bentrokan dengan tentara Jepang. Bagaimana dengan Anda yang setuju? Saya setuju dengan usulan Sugiharto. Baiklah. Sultan Syahrir tiba di lapangan Ikada. Sultan Syahrir kembali ke rumah Soekarno. Bung. Gawat sekali, Bung. Ada apa? Para tentara Jepang berkumpul di lapangan Ikada. Yang saya takutkan nanti terjadi pertumpahan darah jika kita melaksanakan proklamasi di sana. Bagaimana kalau kita berpindah lokasi saja? Kita akan laksanakan proklamasi di rumah Bung Karno saja. Bagaimana? Setuju. Bagaimana Tuan Darul? Saya setuju. Ide yang bagus. Baik, hubungi semuanya. Beritahu semuanya bahwa lokasi proklamasi berpindah ke depan rumah saya. Baik. Ya sudah, karena naskah sudah selesai dibuat dan alangkah lebih baiknya tuan-tuan segera pulang ke rumah. Biarlah kalian begitu lelah. Dan besok paginya kita akan berkumpul di rumah Tuan. Ya sudah, sebaiknya kami semua pulang saja. Sebelumnya, kami ingin mengucapkan terima kasih atas izinduan. Tidak. Ya sudah, Maida, kami pamit. Akhirnya dini harinya tanggal 17 semua pulang ke rumah masing-masing. Tetapi para pemuda tidak pulang ke rumahnya. Mereka menghimpun rekan-rekannya untuk menyebarluaskan berita itu ke segenap masyarakat Jakarta. Pagi harinya, pemuda-pemuda dan penduduk sekitar berkumpul di Jakarta, yaitu di rumah Soekarno. Sesaat kemudian, Fatmawati datang. Oh iya Pak, apakah kalian sudah merencanakan bagaimana proklamasi besok akan berlangsung? Sudah, kita akan melaksanakan upacara bendera yang nanti akan diiringi lagu Indonesia Raya karya Bung Supratman. Tapi kita belum punya bendera. Lantas, bagaimana? Ya Allah, Bapak sampai lupa, Bu. Bagaimana jika Ibu saja yang menjadikan benderanya? Tapi Ibu tidak punya kain Pak. Kain yang ada hanya kain merah dan kain putih. Apa tidak apa-apa? Tidak apa-apa, bolehlah bendera yang sederhana. Yang penting kita sudah berusaha untuk menyediakannya. Baik Bapak. Tak lama kemudian, Muhammad Hatta datang tepat pukul 19.45.
Waalaikumsalam. Maaf kalau lama menunggu saya. Tidak apa-apa. Kebetulan persiapannya juga belum selesai. Memang persiapan apa? Persiapan untuk pengibaran bendera. Akhirnya segala persiapan proklamasi kemerdekaan Indonesia selesai. Bendera sudah dijahit, begitu pula dengan tiang bambu. Suhud sudah mencarinya. Kemudian Latif menjemput kedua tokoh nasionalis tua itu di kamar Soekarno. Bang, bisakah proklamasi segera dimulai? Bisa, silakan kita menuju halaman depan. Tak lama kemudian Soekarno membacakan pidatonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan pagi ini kita berkumpul untuk menjadi saksi dari peristiwa penting yang selama ini kita tunggu, yaitu peristiwa yang selalu menjadi impian dan harapan sebagai bangsa yang terjajah. Dari bertahun-tahun yang lalu dan sampai beratus-ratus tahun yang lalu, kita memperjuangkan kemerdekaan kita agar bebas dari penjajahan. Hari ini kita mengibarkan kemerdekaan kita dengan harapan dapat menjadi tombak agar kehidupan kita bisa berubah menjadi lebih baik, lebih layak dari sebelumnya. Terima kasih kepada para pejuang yang kokoh dan teguh memperjuangkan kemerdekaan bangsa kita dengan segenap jiwa dan raganya. Dari mulai penjajahan bangsa Portugis, Inggris, Jepang, dan Belanda, kita selama ini seolah seperti orang yang selalu tunduk di hadapan mereka. Kita seolah mengabdi kepada mereka. Namun, di dalam hati kita tetap menjunjung tinggi keinginan dan impian kita untuk kemerdekaan bangsa kita. Kini, semua harapan kita bukanlah sebuah angan-angan belaka, melainkan sebuah perjuangan yang hasilnya dapat kita saksikan saat ini. Proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia dengan ditandai pembacaan naskah proklamasi. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan dan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Demikianlah naskah proklamasi ini sebagai tanda bahwa kita bangsa Indonesia yang telah merdeka. Kemudian sebagai simbol kebebasan dan kemerdekaan kita kibarkan bendera merah putih. Sesaat sebelum upacara dimulai, Tributi, tolong Anda kibarkan bendera merah putih ini sebagai tanda awal kejayaan bangsa ini. Suhud dan Latif kemudian mengibarkan bendera merah putih. Hormat, gerak! Tegak, gerak! Dengan ditandai pembacaan naskah proklamasi dan pengibaran sangsaka merah putih, maka sejak itu bangsa kita lepas dari belenggu penjajahan. Namun, kemudian yang harus mereka lakukan adalah bagaimana mempertahankan kemerdekaan. Oke, tetap Sudah. sudah. Ya tetap pose begitu.
silahkan ambil gambar. Semuanya tolong kumpul ya, betul.